Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maubuntu dalam Renungan Pagi ke 2059 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai ayat 5 di bawah perikop Tuhan Raja yang Kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, pemazmur mau memberikan gambaran yang luar biasa tentang siapa Tuhan Allah Israel itu. Haleluya. Yang pertama, kita belajar. Tuhan itu Raja di atas segala raja. Amin. Perhatikan ayat 1. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Maharaja. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita menghadap kepada Bapak Presiden, pasti ada rasa takut, ada rasa hormat, karena kewibawaan dari seorang presiden. Terlebih lagi, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang berkuasa. Dia punya segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa takut dan gemetar, dengan rasa hormat ketika kita ada di hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja kita. Amin. Dia datang ke dunia ini, makanya datanglah kerajaanmu. Amin. Firman Tuhan berkata kepada kita, meneguhkan kita, bahwa yang datang 2000 tahun yang lalu adalah Raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia ini membangun satu kerajaan, kerajaan Allah. Amin. Dan saudara dan saya, umat Tuhan, menjadi bagian di dalamnya. Karena Tuhan itu Raja, maka kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Makanya selalu saya katakan, melayani Tuhan, saudara dapat terlibat dalam pelayanan di gereja saudara. Itu satu kebanggaan, kalau kita boleh melayani Raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya saudara atau mungkin saudara terlibat dalam pekerjaan, pengamanan, dan saudara ditugaskan untuk menjaga presiden saudara, menjadi pas pampres, itu tentunya satu kebanggaan. Bisa menjadi ring satunya orang nomor satu di negeri kita.
ada satu pride, satu kebanggaan di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi saudara dan saya, yang sudah terjun dalam dunia pelayanan, melayani Raja di atas segala raja. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia berkuasa, dia punya tata, dia punya kerajaan. Dan dialah Raja yang harus kita layani, harus kita sembah. Sebab dia Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan minder. Kalau saudara minder karena saudara melayani Tuhan, namanya juga saya hamba Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Namanya juga saya pelayan Tuhan. Ya, hidup begini dan begitu, saudara. Saudara dan saya, jangan minder karena saudara melayani Tuhan. Berbanggalah kalau saudara dan saya dipilih Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang digambarkan pemazmur di sini, dikatakan di sini Tuhan itu maha besar di Sion. Yang kedua, Tuhan itu Allah yang maha besar. Oh, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, besar kekuasaan Tuhan. Kalau saat ini saudara memiliki satu masalah dan saudara anggap, waduh, masalah saya besar sekali Pak Pendeta, Tuhan mungkin gak bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saudara dengar ini baik-baik, bahwa Tuhan kita Allah yang maha besar. Dia lebih besar dari segala persoalan pergumulan saudara. Saudara, persoalan pergumulan saudara itu hanya segelintir debu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita Allah yang maha besar, lebih besar kuasanya, lebih besar dari alam semesta yang diciptakannya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengecilkan Tuhan dengan berkata, masalah saya sangat-sangat besar, Tuhan gak mungkin bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saudara mengecilkan kekuasaan Tuhan. Tuhan kita Allah yang maha besar. Dia sanggup melakukan segala perkara. Sebab dia Allah yang maha besar. Jangan membesar-besarkan masalahmu. Dan mengecil-ngecilkan Tuhan, jangan. Kecilkan masalahmu yang besar itu. Sebab engkau punya Allah yang maha besar. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, kalau kita mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita tinggikan itu adalah Allah yang maha besar, maka setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi, tentunya kita akan bisa melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan, sebab kita punya Tuhan Allah yang maha besar. Haleluya. Dan yang ketiga, pemazmur menggambarkan Tuhan itu Allah yang maha kudus. Perhatikan ayat 3 di sana dikatakan, kuduslah ia. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, maka dari itu hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Karena Allah kita Allah yang kudus, makanya kita harus kudus. Saudara, mungkin saudara berbuat salah sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi kalau saudara mengaku, 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, dia akan menghapus semua kejahatan, semua dosa yang kita lakukan sebelum kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan akan hapus itu semua. Amin. Dosa dan kesalahan yang kita lakukan sebelum kita berdoa minta ampun, Tuhan akan hapus semua. Dan saudara dilayakkan untuk menghadap Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Saudara, saya percaya ketika kita meminta pengampunan Tuhan, doa paling cepat Tuhan jawab adalah doa pengampunan. Di saat saudara meminta pengampunan dari Tuhan, Tuhan mengampuni saudara pada saat itu juga. Haleluya. Sebab Allah kita Allah yang maha kudus, dia senang ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menguduskan kita. Makanya saudara jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi hidup dalam kubangan dosa. Jangan seperti babi saudara. Babi walaupun sudah dimandikan,
sudah dilulur, saudara, sudah dipakai lipstik. Kalau dilepas tetap aja dia akan kembali ke kubangannya. Kotor lagi, saudara. Saudara dan saya ini lebih istimewa dari binatang itu. Oleh karena itu, saudara, kita yang sudah mendapat pengampunan dosa dari Tuhan, jangan lagi berbuat dosa. Amin. Kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Tuhan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang kudis, saudara. Tuhan mau hadir dalam kehidupan orang yang hidup dalam kekudusan. Haleluya. Oleh karena itu, saudara dan saya harus menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. Haleluya. Yang keempat, pemazmur menggambarkan Tuhan itu Allah yang maha tinggi. Sudah perhatikan. Masih di ayat 2 dikatakan di sana, Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Allah yang maha tinggi. Saudara dan saya yang datang menyembah Dia harus meninggikan Tuhan dengan cara apa? Sujud menyembah. Amin. Jangan sampai kita meninggikan diri. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang meninggikan diri alias sombong. Makanya kenapa Lucifer dicampakkan, dilemparkan, dibuang ke bumi? Karena sombong. Dia ingin seperti Allah. Dia ingin disembah seperti Allah. Makanya dia dicampakkan, dibuang, dilemparkan ke bumi karena dosa kesombongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan itu Allah yang maha tinggi. Dan orang-orang yang menyembah Dia hendaklah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan. Kita semakin merendahkan diri sebagai wujud kita menyembah Allah yang maha tinggi. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang paling Tuhan benci bukan dosa bunuh orang, bukan. Bukan dosa selingkuh, bukan. Bukan dosa korupsi, bukan. Tuhan paling benci dengan dosa kesombongan. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan pernah angkuh, jangan pernah tinggi hati, jangan pernah sombong. Karena orang-orang sombong pasti akan dipermalukan. Mereka pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Makanya biarlah Tuhan semakin kita tinggikan dan kita semakin rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang rendah diri? Supaya kita tahu diri. Kita ini bukan siapa-siapa. Tuhan ini pencipta langit dan bumi. Dan kita ini hanya ciptaan. Jadi jangan berlagak seperti Tuhan. Jangan berlagak seperti pencipta. Ya, biarlah Tuhan yang ditinggikan, kita semakin rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Amin. Kita menyembah Tuhan, kita merendahkan diri kita sebagai wujud kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, pemazmur menggambarkan Tuhan itu Allah yang maha adil. Perhatikan ayat 4. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan kita adalah Allah yang maha adil. Mungkin di dunia sekarang ini, saudara tidak mendapatkan keadilan. Karena keadilan bisa saja dibeli. Tapi dengar ini baik. Kita masih punya Allah yang maha adil. Dia tahu memberikan pembelaan kepada orang-orang benar yang tersolimi. Mungkin sudah berkata, Pak, saya dirugikan, hak saya diambil, lawan saya ini orang kuat, orang yang punya duit,
yang bisa membeli keadilan dan sebagainya. Dengar baik. Kalaupun kenyataannya seperti itu, kita punya Allah yang maha adil. Tuhan tidak pernah membela orang yang salah. Tuhan tidak pernah membela orang yang tidak adil. Tuhan membela orang yang benar. Orang yang adil pasti akan mendapat keadilan dari Tuhan. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya sudah sangat-sangat disolimi, dirugikan. Padahal saya tidak melakukan kesalahan ini dan itu. Saudara percayalah, pembelaan Tuhan itu pasti datang. Tetap saja setia ikut Tuhan. Dan saudara akan melihat keadilan Tuhan akan berpihak kepada saudara, orang-orang benar yang tersolimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak melihat, mendengar kesaksian dari orang-orang langsung. Bagaimana mereka diperlakukan dengan tidak adil, tapi pada endingnya mereka dibela Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang yang berbuat tidak adil justru dipermalukan. Saudara, kita tahu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hukum tabur tuai. Itu keadilan. Kalau kita melakukan satu kebaikan, itu akan kembali kepada kita. Itu keadilan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara berbuat satu kejahatan, itu juga akan kembali kepada saudara. Dia akan menghasilkan buah-buah kejahatan. Itu keadilan Tuhan. Kalau saudara berbuat baik dan orang membalas dengan kejahatan, saudara jangan sakit hati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biar Tuhan yang maha adil itu yang akan memberikan tuaian kepada orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Saya percaya saudara, firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita menanam hal yang baik, kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Kalau kita menabur atau menanam yang jahat, itu juga akan kembali berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kita. Sebagai bukti keadilan Tuhan bagi kita, umat Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya, kalau kita tahu Tuhan kita maha adil, makanya mari kita mau melakukan hal-hal yang baik, supaya semua kebaikan kita dapatkan. Mari kita mau hidup adil, supaya kita dibela oleh Allah yang maha adil. Amin. Hari ini kita belajar dari pemazmur menggambarkan kepada kita tentang Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Yang kedua, Tuhan itu Allah yang maha besar. Yang ketiga, Tuhan itu Allah yang maha kudus. Yang keempat, Tuhan itu Allah yang maha tinggi. Dan yang kelima, Tuhan itu Allah yang maha adil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.